aku sering emosional. Dalam artian aku kadang-kadang suka marah-marah. Terus juga aku jadi gampang bete, moody lah ya. Kadang-kadang juga suka nangis karena merasa kayaknya aku terlalu berat ya gitu. Ya nggak nangis gerung-gerung juga, tapi kayak gitu. Kayak capek banget ya gitu. Ini kerjaan gue nggak ada selesai-selesai gitu, terutama kerjaan rumah tangga gitu kan. Hai semua, aku Desi Faurina, aku ibu dari anak dua, dan aku biasa dipanggil Mamah Dedes. Dengerin curhatan aku yuk. Aku itu adalah orang dengan pengaturan waktu yang jelek banget. Manajemen waktuku sangat kacau. Aku susah bangun pagi. Kalau anak zaman sekarang bilang itu bukan morning person gitu ya. Jadi aku sangat amat kesulitan dalam membiasakan diri untuk pekerjaan pagi gitu, rutinitas pagi gitu. Kemudian aku juga orangnya suka menunda-nunda, jadi aku last minute baru kerja gitu ya. Jadi pas udah deket-deket deadline baru aku kerjain, dan ini juga berdampak dalam hasil kerja yang aku kerjain sih gitu. Untuk dalam pekerjaan profesional sih rata-rata aman ya, memuaskan gitu, karena pastinya karena punya rasa tanggung jawab sama orang lain, aku jadi lebih hati-hati gitu. Nah, beda halnya sama keluarga gitu. Jadi misalnya kayak beres-beres rumah gitu ya, aku akan melakukannya pada saat suamiku baru mau pulang kerja gitu. Jadi pas udah deket-deket jamnya baru aku kerjain. Dan seperti biasa, jika orang terburu-buru itu kan apa ya, kadang suka stres sendiri gitu karena pengen cepat selesai nih gitu. Jadi akhirnya si buru-buru ini memunculkan rasa atau apa ya, pemikiran yang amburadul, acak-acakan gitu, yang akhirnya mengeluarkan ekspresi emosi karena stresnya ini tadi gitu. Jadi sebenarnya nggak bagus banget. Belum lagi pada saat setelah kita stres itu tadi dengan buru-burunya, aku yang memiliki manajemen waktu yang sangat buruk tadi, jadi gak punya kesempatan gitu buat memenuhi kebutuhan diri gitu. Kenapa? Karena ya namanya aja waktunya jadi gak efisien untuk dihabiskan gitu. Jadi setiap waktu yang aku pakai itu jadi kayak tidak bisa terkendali gitu. Jaraknya mau seberapa lama gitu ya, nggak ada target. Terus juga prioritasnya yang mana dulu juga nggak tahu gitu. Jadi seolah-olah semuanya jadi pengen dikerjain gitu, tapi hasilnya nihil gitu. Dan akhirnya aku pun jadi nggak punya waktu buat istirahat, buat me time apalagi. Terus juga suka kesulitan untuk menemukan waktu menyalurkan hobi juga gitu. Dan pastinya juga jadi nggak produktif ya, karena semuanya kan tidak apa ya, tidak terstruktur gitu, amburadul lah pokoknya, kacau. Karena pengaturan waktu yang jelek itu tadi, kebutuhan diri aku juga tidak terpenuhi karena nggak ada me time dan nggak ada waktu istirahat juga. Terus juga tidak ada waktu untuk apa ya istilahnya, melakukan hobi gitu. Karena kan iya itu tadi, karena tidak terstruktur gitu waktu yang aku habiskan gitu. Akhirnya aku sering emosional. Dalam artian aku kadang-kadang suka marah-marah karena panik, deadline udah deket tapi ternyata aku nggak bisa kerjain karena anakku rewel misalnya, atau ternyata aku harus pergi kemana gitu yang mengharuskan aku hadir di suatu tempat gitu, sementara deadlineku udah deket gitu. Dan aku benar-benar harus ada di situ gitu, benar-benar harus pergi. Terus juga aku jadi gampang bete, moody lah ya. Kadang-kadang juga suka nangis karena merasa kayaknya aku terlalu berat ya gitu. Ya nggak nangis gerung-gerung juga, tapi kayak gitu. Kayak capek banget ya gitu. Ini kerjaan gue nggak ada selesai-selesai gitu, terutama kerjaan rumah tangga gitu. Nah kemudian
aku akhirnya sadar gitu ya, disadarkan lebih tepatnya karena orang-orang terdekat aku ternyata merasa terganggu gitu dengan emosional yang aku hadirkan, hasil dari keburukan aku dalam memanajemen waktu ini gitu. Misalnya suamiku suka terganggu, akunya gampang moody gitu, anak-anakku juga ya pasti sangat-sangat sedih juga, punya ibu yang galak juga gitu ya. Apalagi kadang-kadang kalau mama ini suka emosional gitu ya, mama suka sering mengeluarkan kata-kata bentakan gitu yang mungkin sadar secara bawah sadar gitu, tapi tiba-tiba udah keluar aja gitu. Nah akhirnya karena menyadari hal itu udah nggak baik dan gak sehat juga, akhirnya aku mencoba mencari cara untuk bisa mengelola waktuku dengan baik, yang akhirnya sekarang pun masih berproses dalam belajar memperbaiki manajemen waktuku. Sampai sekarang sih aku masih belajar ya untuk mengaturnya gitu, bagaimana cara yang tepat gitu, praktik mana yang berhasil gitu, dan cara orang untuk memanajemen waktunya itu kan beda-beda ya, dan ini salah satu dari beberapa cara yang aku kerjakan yang mungkin juga bisa berdampak buat teman-teman nantinya gitu. Dan aku biasanya mulai itu per minggu adalah dengan mengatur to-do list apa yang akan aku kerjakan. Jadi aku bikin to-do list gitu, apa yang akan aku kerjakan setiap hari gitu ya. Mengatur mana prioritas dalam hidup aku yang harus aku kerjakan lebih dulu. Misal kayak aku lebih memprioritaskan anak-anak dan suami gitu, juga diriku sendiri gitu. Kemudian baru misalnya bisnis aku yang sedang aku rintis, si Dester Zulaika ini gitu. Lalu ya itu produksi konten untuk kesenangan diri aku sendiri, berbagi apa yang aku bisa bagi sama kalian yang diharapkan bisa bermanfaat juga gitu. Dan kemudian aku juga mulai untuk menentukan target, jadi target jangka pendek dan jangka panjang. Semisal kayak aku menentukan target jangka pendek itu dengan menentukan durasi, seberapa lama waktu yang aku habiskan dalam satu pekerjaan gitu, karena biar lebih gampang aja gitu. Misalnya aku masak untuk sarapan, berapa menit yang aku butuhkan sampai akhirnya selesai sarapan semua satu rumah dan berangkat sekolah gitu ya. Kemudian aku mengerjakan konten berapa lama dan seterusnya gitu. Kemudian untuk jangka panjangnya sendiri, aku menentukan target gitu ya. Misalnya aku harus udah bisa misalnya kayak mengatur menu masakan gitu, dalam seminggu ini kita akan makan apa gitu, biar akunya juga nggak takes time buat mikirin besok masak apa. Dan biasanya aku juga prepare buat bahan-bahannya juga gitu, dan aku biasa bersihin juga gitu biar lebih mudah aja, biar nantinya di jangka panjangnya itu misalnya per bulan atau per minggu itu aku bisa ada waktu sehari untuk istirahat gitu, entah nanti bisa jalan-jalan sama anakku atau misalnya menghabiskan waktu me time aku sendiri gitu ya, tanpa harus pergi. Misalnya kalau aku lagi nggak bisa pergi keluar rumah, aku bisa menghabiskan waktu aku kayak sekadar baca buku di rumah gitu, atau melakukan me time, menulis jurnal tentang apa yang udah aku kerjakan selama ini dan aku rasakan selama ini gitu. Nah kemudian setelah kita udah ngatur to-do list dan juga mengutamakan prioritas mana yang dikerjakan lebih dulu, lalu juga mengatur jangka panjang dan pendek ya, terutama durasinya, kita mengatur durasi pekerjaan yang akan kita lakukan, termasuk juga durasi hiburan. Nah aku selalu harus mencari cara, ini harus ya, kenapa harus? Karena penting buat aku. Jadi aku harus mencari cara bagaimana aku bisa menghabiskan waktu untuk hiburan gitu, untuk diri aku sendiri, untuk me time aku gitu. Jadi ada dalam satu hari itu yang harus aku habiskan untuk menjadikan aku senang gitu. Aku harus melakukan sesuatu yang sekiranya membuat aku bisa berdaya, bisa merasa bangga dengan diri aku, dan bisa merasa bahagia. Itu penting banget. Dan meski susah, tetap harus aku lakukan gitu. Inilah kenapa ada kata harus di sini. Mencari cara untuk mencari waktu me time.
Nah, untuk me time sendiri itu pun juga aku kasih batas waktu gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kita senangi itu kan bisa larut ya. Misalnya kayak scroll handphone, ngeliatin aktivitas teman-teman yang ada di Instagram, di TikTok, apalagi gitu ya. Atau sekedar nonton YouTube atau apalagi nonton drama, kayak aku suka banget nonton drama Korea gitu. Itu kadang-kadang kalau kita nggak batasin suka kelewatan gitu, dan akhirnya malah merusak jadwal berikutnya gitu. Makanya untuk melakukan hal yang aku senangi pun akhirnya aku jadwalkan gitu, dan aku beri waktu durasi berapa lama yang aku habiskan untuk me time aku itu. Nah, ini yang terakhir nih, yang terakhir tapi juga susah untuk aku, fokus dan disiplin. Nah, untuk fokus sendiri, aku mulai belajar untuk melakukan segala sesuatu gitu ya, atau satu pekerjaan yang benar-benar harus butuh fokus. Itu aku belajar untuk tidak terdistraksi dengan apapun gitu ya. Walaupun pada suatu momen mungkin aku harus memanfaatkan anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap wanita, yaitu multitasking gitu ya. Jadi ada momen-momen tertentu juga di saat aku misalnya harus fokus dengan sesuatu, tapi ternyata anakku lagi butuh dicas gitu ya, kasih sayangnya gitu. Jadi ya semisal kayak Zoom meeting, kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu ya ada aja distraksinya gitu. Kalau dulu mungkin aku bisa marah-marah kalau anakku ganggu gitu, tapi kalau sekarang mencoba untuk belajar menerima dan belajar untuk bisa multitasking, lebih memanfaatkan multitasking itu. Tapi lebih baik banget kalau memang bisa fokus, dan aku sekarang sedang belajar juga mengkomunikasikan dengan anakku pada saat aku sedang melakukan sesuatu, minta tolong untuk tidak diganggu gitu, karena aku butuh waktu untuk tidak ada distraksi dari apapun gitu, termasuk salah satunya saat bikin konten ini. Anak-anakku cukup kooperatif untuk tidak mengganggu saat aku merekam sebuah konten. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin ini yang aku juga kesulitan. Kayaknya semua sulit ya, tapi kita latih pelan-pelan gitu. Disiplin untuk teratur dengan setiap apa yang sudah aku buat. Disiplin dengan jadwal yang sudah aku jadwalkan di setiap kalender dan jam yang aku udah list gitu. Termasuk disiplin untuk menghindari rasa malas alias tidak menunda-nunda sesuatu. Dan untuk support system aku, agar aku juga lebih semangat, juga termotivasi gitu ya, aku juga mengajarkan manajemen waktu ini sama anak-anakku. Jadi aku juga mulai merutinkan kegiatan mereka seperti bangun pagi, tidur siang gitu ya, makan, belajar, les dan sebagainya gitu. Jadi semua udah terstruktur. Jadi kalau sama aku kasihan sih, anak-anakku nggak bisa tiba-tiba mau main keluar ya gitu. Sesekali boleh, tapi untuk strukturnya aku usahakan untuk juga bisa dilatih sih, karena biar melatih mereka itu tuh biar bisa jadi apa ya istilahnya cerminan juga buat aku. Anaknya aja latihan kok, anaknya aja belajar gitu, ibunya juga harus belajar. Nah, ini yang sedang aku pelajari nih. Ini susah banget karena aku bukan morning person, tapi aku pengen mencoba melakukannya juga dan belajar juga, yaitu melakukan ritual pagi gitu. Jadi sekarang aku belajar untuk setelah sholat subuh gitu ya, aku mencoba untuk menulis jurnal. Jadi kayak menulis diary gitu tentang apa yang aku sudah lakukan kemarin, apa yang aku rasakan kemarin, dan rasa syukur apa yang aku rasakan setelah aku bangun pagi ini gitu. Kemudian aku mulai kalau sempat ya, tapi sebisa mungkin sih ini lagi dilatih gitu ya, melakukan aktivitas olahraga untuk diri aku sendiri, karena umur ya saya udah mulai masuk usia 30, penting banget buat olahraga. Yang muda juga tetap harus olahraga. Jadi melakukan olahraga ringan sih ritual pagiku. Dan ini masih aku latih, bangun di jam yang sama dan melakukan rutinitas yang sama. Kenapa? Karena yang namanya jam pagi itu ya masih jam milik kita sendiri gitu menurut aku, karena anak-anak aku belum bangun gitu ya, walaupun yang besar juga udah mulai diajarkan sholat subuh, tapi setelah sholat subuh biasanya dia nyambung tidur lagi ataupun mengerjakan sesuatu semacam kayak mengulang pelajaran atau sebagainya gitu.
Tapi kebanyakan tidur lagi sih ya. Jadi pada saat pagi itu aku punya waktu aku sendiri gitu. Kalau udah agak-agak siang gitu kan kadang kita udah mulai hektik dengan banyak pekerjaan. Jadi sekarang aku lagi belajar itu. Nah itu tadi cara aku untuk manajemen waktu dan juga proses aku dalam belajar gitu ya. Apa yang aku terapkan untuk bisa lebih terstruktur lagi dalam setiap pengkondisian waktu agar lebih efisien dalam setiap pekerjaanku. Dan ini pun juga masih proses, tentunya nggak akan mudah, nggak ada yang mudah ya. Tapi semoga semakin hari akan semakin baik, dan doakan aku untuk bisa terus berproses ya dalam setiap pembelajaran gitu. Dan buat teman-teman juga yang mungkin punya pengalaman untuk manajemen waktu ini atau punya cerita tentang pengelolaan waktunya, silahkan drop di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like channel ini, like konten ini, dan juga jika menurut kalian ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe karena setiap aksi yang kalian berikan ke konten ini juga menjadi support system buat aku untuk terus bisa menghasilkan konten yang lebih baik lagi ke depannya. Doakan aku semakin bisa lebih baik lagi dalam berproses, terutama dalam banyak hal untuk aku belajar gitu ya, sebagai ibu, tentunya juga sebagai wanita, dan juga sebagai pribadi yang mungkin bisa menjadi contoh baik buat anak-anakku nantinya. Terima kasih udah mau nonton curhat aku kali ini, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan juga bahagia selalu ya. Sampai jumpa.